Coba kalian, terutama teenage, para remaja yang all in 20000 itu, kalian nggak usah sok-sokan teriak-teriak gitu deh. Belum sampai 1 hari tayang, iklan Videotron Anies Bubble di Jakarta dan Bekasi diturunkan tanpa ada alasan yang jelas. Menurut gue ini sangat wajar, karena ini adalah salah Anies Baswedan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Politik Gokil. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, dan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini banyak lagi nih beredar video tentang iklan Videotron Anies Baswedan di take down. Dan mengapa? Ya nggak tahu. Nah, terus ada netizen kocak lagi nih tentang Gus Miftah. Nah, yang sekarang mendukung Prabowo, yang dulu anti Prabowo, sekarang mendukung Prabowo. Nah, terus ada lagi tentang kenaikan pajak yang sekarang ini lagi naik daun. Banyak komentar-komentar dari netizen juga. Nah, seperti apa videonya? Kita langsung saja lihat. Belum 24 jam iklan Videotron Anies Baswedan di take down. Kenapa? Kacau banget nih di Twitter. Seharusnya tuh 1 minggu terpasangnya, tapi ini belum 24 jam udah hilang. Dan dia juga bilang hal ini di luar kuasa kami. Kenapa tuh? Ada gila-gilanya ya. Tuh, dia kalau belum selesai kontrak mah harusnya dibalikin duit kan. Terus nyewa buat seminggu, belum genap sehari. Yang lebih parahnya kalian mesti tahu. Sampai kalian tahu nggak, Pak Mardhani Alisera, billboardnya baru terpasang 2 hari, juga dilepas. Ini billboardnya Pak Mardhani Alisera sama Anies Baswedan. Sekarang billboardnya jadi kayak gini, hilang. Pak Mardhani Alisera sendiri yang bilang, perjanjian sewa itu 1 bulan sampai tanggal 11 Februari. Belum genap 2 hari, udah diilangin. Kenapa coba? Bener nih, negara nggak sehat buat demokrasi. Nih, kalau kalian lihat di sini ada billboardnya Prabowo sama caleg yang lain nggak dilepas. Dan sebelahnya billboard Pak Mardhani tadinya ada, terus sekarang hilang. Ngaco banget, gila. Indonesia. Nah, begitu teman-teman ya. Aduh, entah siapa yang salah gitu. Iklan Videotron belum ada seminggu udah di take down. Terus siapa nih, bagaimana nih, sampai sekarang tuh belum ada penjelasannya sama sekali gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ya gimana ini gitu. Yuk kita langsung saja kita dengarkan video selanjutnya teman-teman. Belum sampai 1 hari tayang, iklan Videotron Anies Bubble di Jakarta dan Bekasi diturunkan tanpa ada alasan yang jelas. Menurut gue ini sangat wajar, karena ini adalah salah Anies Baswedan sendiri. Karena Anies itu orangnya egois dan maunya menang sendiri. Karena Anies itu memang menciptakan musuhnya sendiri. Apa yang terjadi kepada Anies Baswedan adalah hasil dari apa yang sudah dia tanam sendiri. Dan sekarang tiba-tiba ada gerakan semesta yang organik, patungan sukarela, dan tanpa pamrih yang pasang iklan Anies Bubble di Videotron. Coba kalian bayangkan bagaimana perasaan capres yang lain. Capres yang mampunya hanya menebar baliho. Capres yang sudah rela mengubah citra dirinya dan berpura-pura menjadi orang lain yang bukan dirinya. Bayangkan perasaan pihak yang sudah keluar banyak uang untuk kampanye. Kasak kusuk sana sini, atur lembaga itu, atur lembaga ini. Bayangkan mereka yang sudah memakai seluruh kekuasaannya demi untuk keberlanjutan. Tapi ternyata faktanya, debat capres Anies menang melulu. Popularitas Anies naik terus. Pendukung dan relawan Anies entah dari mana terus bertambah secara organik dan jadi militan. Padahal baliho, spanduk, billboard, dan modal kampanye Anies itu yang paling sedikit. Jadi jelas bahwa efek Anies Baswedan telah membuat pihak lain menjadi panik dan membenarkan segala cara untuk menahan popularitas Anies Baswedan. Gue tekankan sekali lagi bahwa yang salah adalah Anies Baswedan, karena dialah yang sudah membuka mata dan pikiran kita bahwa Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja, bahwa ternyata selama ini rakyat tidak diperlakukan secara adil. Ini semua adalah salah Anies Baswedan, karena dengan munculnya Anies, rakyat jadi sadar kalau sebenarnya ada pilihan yang lebih baik, bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, yaitu dengan perubahan, bukan keberlanjutan. Sebegitu bersalah
kalahnya Anies Baswedan, maka dia pantas untuk bersama-sama kita turunkan. Bukan Presiden Jokowi saja yang katanya mau diturunkan, tapi kita sebagai rakyat yang berakal sehat juga harus bersama-sama menurunkan Anies Baswedan. Dari rakyat biasa menjadi seorang petugas rakyat. Dari Capres menjadi Presiden Indonesia 2024. Anies Baswedan sudah terbukti bersalah, tapi kita sebagai rakyat jangan sampai ikut-ikutan salah juga, karena kita semua akan menjadi bersalah jika sampai nanti Anies Baswedan tidak terpilih sebagai Presiden 2024. Kita akan bersalah dan menyesal jika nanti kita sampai membuang kesempatan untuk memiliki pemimpin terbaik, tapi kita tidak memilihnya. Salam semangat antitesa 24. Aduh. Tak kira nu apaan, ternyata lu bang, betul juga nih si abang ini tadi ya. Aduh, itulah demokrasi di Indonesia seperti ini. Demokrasi yang gokil. Yo, nih di selanjutnya ada video tentang Gus Miftah nih teman-teman. Bagaimana komentarnya para netizen? Kita langsung saja lihat videonya. Prabowo mikir Indonesia. Mereka yang menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Yang ngejelekin Prabowo di belakang salah satunya Gus Miftah juga. Ya kan? Ada loh jejak digitalnya, masih ada loh rekamannya. Udah minta maaf belum Gus Miftah ke Prabowo? Minta maaf dong ya. Karena pernah ngomongin Prabowo di belakang. Itu baru pemuka agama yang baik, mau mengakui kesalahannya, ya. Nah, Nyai sih memaklumi ya, sekarang Gus Miftah ini jadi berpolitik membela Prabowo, memuji-muji Prabowo ya, tapi menjadi sesuatu yang tidak baik di mata masyarakat karena terkesan pelin-pelan ya, terkesan pelin-pelan yang tadinya ngejelek-jelekin sekarang bela-bela apa karena udah ada yang cair gitu ya. Tapi itu hak politiknya Gus Miftah. Kalau saran Nyai sebagai pemuka agama sebaiknya tidak berpolitik, netral aja Gus ya, netral. Agus Miftah, klarifikasimu meyakinkan, tapi semua lu sudah tahu. Ternyata pembohong juga. Pembohong dukung pembohong dan ya, orang kayak gini tidak patut jadi pantan lagi. Ya, bersiap-siaplah kalau bayarannya dari gede ya lumayan buat pensiun. Untuk apa? Ya untuk jaga-jaga kalau nanti jamaahnya pada lari semua karena ucapan dan perilakunya. Itu loh. Gus, udahlah Gus, sejukkan masyarakat dengan politik saat pilpres ini. Jangan dipanas-panaskan masyarakat lagi. Apalagi saya dengar ceramah sampean, ada orang yang tak menginginkan Prabowo jadi presiden. Ingat Gus, tahun 2019 Anda orang tak menginginkan Prabowo jadi presiden. Anda mengatakan ya, orang yang membela Prabowo mati masuk Gerindra, ya? Nah, ingat tak? Kan? Orang yang membela Prabowo di jalan mati sangit, bukan mati sahid. Sekarang lidah anda beserta gigi anda lembut daripada lidah. Kalau jadi penceramah dia ceramah aja lah. Kalau mau jadi politikus masuk partai politik, selesai. Ini sekarang penceramah udah menjadi ahli fatwa. Penceramah
dan menjadi ahli fatwa. Menyerang-nyerang Wahabi. Sama aja, sampean juga belum ahli surga. Ya. Buatlah masyarakat ini damai, tentram dalam setiap pemilihan presiden. Bohong itu. Masalah-masalah itu tuh semuanya masalah perang. Palestina sama Israel aja perang dari dulu. Santai aja mereka. Ini negara yang adem, ayem. Kalau udah masuk pilpres seolah-olah kiamat besok pagi. Ingat Gus ya. Ingat Gus. Ya, jejak digital. Ya 2019 orang yang tak menginginkan Prabowo jadi presiden itu anda semua. Karena anda mengatakan ini bukan masalah perang Jokowi, tapi ini perang ahli sunnah wal jamaah dengan melawan radikal. Lah, Prabowo termasuk orang-orang yang berada di pendukung itu menurut sampean. Lah sekarang sampean mengatakan banyak orang yang tak ingin Prabowo jadi presiden. Ya? Stop pembodohan. Gus. Nah, begitulah rekam jejak digital emang kejam ya lur ya. Tahun 2019 yang didukung siapa, yang dimusuhi siapa, sekarang kebalikannya. Waduh, kayak jilat ludah sendiri. Ya begitulah namanya berpolitik, politik gokil yang ada di demokrasi Indonesia ini ya. Waduh, emang gak ada bener. Gak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Yuk kita langsung saja ya ke video selanjutnya nih, yang apa-apa naik gitu ya. Mulai Januari kemarin tuh serba naik, dari pajak hingga bahan pokok pada naik. Seperti apa komentar para netizen, terutama emak-emak gitu ya. Langsung saja. Kemarin Mbak Inul Daratista udah marah ya di X ya, rame banget. Kenaikan pajak itu beliaunya keberatan, dan itu berpotensi memphk ribuan karyawan dia. Dan sekarang di Bali para pengusaha spa bersatu padu menolak kenaikan pajak juga. Karena kalau ini sampai dilaksanakan ya pasti akan bakal ada PHK massa lagi ya. Gak kuat pengusaha kalau diberat-beratin gitu. Nah sekarang kita rakyat kecil yang bukan pengusaha, yang hanya pengguna, ngerasain nggak? Sebenarnya ngerasain. Coba kalian, terutama teenage, para remaja yang all in 20000 itu, kalian nggak usah sok-sokan teriak-teriak gitu deh. Kasihan orang tua lu. Coba tuh anak-anakku, lihat orang-orang tua kalian, cek harga gula berapa, naik. Ini udah aku cek ya, naiknya dari Desember ke Januari udah 1000 sampai 2000 perak per kilonya. Kemudian terigu ini juga bahan pokok ya, karena semua industri roti, terus emak-emak kalian di rumah kalau masak sering pakai terigu. Ini kemarin baru dari tanggal 4 ke tanggal 15 Januari 10 harian ya sekitar itu udah naik 1200 perak. Semua naik, minyak, garam, apapun kebutuhan dapur semua naik. Jangan sok-sokan teriak all in 2000010 atau 200 berapa itu. Jangan sok teriak gitu. Kalau idola kalian yang cuma mengusung joget-joget itu menang, kalian sendiri nanti yang bakal rugi, kena kenaikan apalagi yang parah. Oh, dengerin tuh para yang akan memilih besok, emak-emak. Nah, langsung saja lur. Ini ada video selanjutnya nih, ada Zulhas. Oke, langsung diputar saja. Zulhas mati-matian bela Prabowo. Dia punya adab tinggi dan tidak pernah jelekan lawannya. Kita bahas. Iya, kita paham Prabowo itu adabnya tinggi, ya, berbicaranya selalu halus, tidak pernah emosi, tutur katanya sopan santun, lembut, apalagi saat debat dan pasca debat. Bahasanya sangat santun dan enak sekali didengar oleh rakyat. Yang berkata kasar itu kan Anies Baswedan dan Ganjar. Gitu, benar gak Zulhas? Zulhas, Anda ini menteri aktif loh. Anda ini gak pantas menteri aktif, pakai fasilitas rakyat, tapi sekalian jadi jurkam.
Kalau Anda tuh punya moral, punya etika, mundurlah jadi menteri kalau mau jadi jurkam. Kami paham Anda tuh belum kenyang menikmati fasilitas rakyat. Kami paham, tapi pakailah sedikit aja etika gitu loh. Jadi Anda sebagai menteri, pejabat yang digaji rakyat, fokus bekerja untuk rakyat, bukan jadi tukang cebok gitu loh. Jadi ya kalau dalam Islam ya, orang cebok itu kalau nggak ada air boleh pakai tisu, pakai daun atau pakai batu. Nah ini ada tukang cebok baru pakai lidah. Jadi ada tukang cebok baru pakai lidah dan lagi ngetren. Tukang ceboknya pejabat yang digaji oleh rakyat lagi. Emang enak ya kayak gitu. Oke teman-teman, jangan lupa 2024 kita tenggelamkan PAN, Partai Pengkhianat Rakyat. Rakyat pantau, rakyat monitor. Salam persatuan. Nah, begitu ya teman-teman. Tuh, ingat tuh, tenggelamkan partai pengkhianat rakyat. Kalau bisa nggak sambil juga, nggak boleh. Nanti ada pengawas. Nah, langsung ya teman-teman, untuk berhati-hati lagi dalam memilih di pemilu kali ini. Itu hak kamu mau memilih atau enggak, itu hak kamu kalian semuanya ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Salam akal sehat. Semoga kalian sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.